Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, boys and girls. How are you today? Wish you all the best. Semoga semua baik-baik saja, sehat walafiat ya. For today's lesson, we still talk about simple present tense. Untuk pembelajaran hari ini kita masih belajar tentang simple present tense. Yang salah satu kegunaan dari simple present tense itu adalah menunjukkan kegiatan yang rutin kita lakukan sehari-hari. Oke, simple present tense itu ada dua jenis kalimat dalam simple present tense. Yang pertama adalah verbal sentence dan yang kedua adalah nominal sentence. Oke, apa itu verbal sentence? Verbal sentence adalah kalimat yang di dalamnya ada verb, ada kata kerja. Sekali lagi, verbal sentence adalah kalimat yang di dalamnya ada kata kerja. Dan di sini kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk pertama, verb one. Karena kita masih belajar tentang simple present tense, berarti kata kerja yang kita gunakan adalah verb one. Ibu kasih contoh di sini. I wake up at 5 a.m. every morning. Setiap hari aku bangun jam 5 pagi. Setiap pagi aku bangun jam 5. Kita di sini menggunakan wake up. Wake itu bentuk pertama ya nak ya. Di sini Ibu tulis ada wake, ada woke, ada woken. Oke? Karena di sini kita berbicara tentang rutinitas, sesuatu yang rutin kita lakukan, maka verbnya adalah bentuk pertama yaitu wake. I wake up at 5 a.m. every morning. Oke? Selanjutnya, my mother make breakfast every day. My mother makes, ada S di sini, ya, makes breakfast every morning. Ibuku membuat sarapan setiap pagi. Di sini ibu menggunakan verb one, make. Kenapa? Karena ibu itu membuat sarapan setiap hari, setiap pagi, berarti rutin ya. Kita menggunakan verb satu di sini. Kemudian selanjutnya, they go to school by foot. They go to school by foot. Mereka ke sekolah menggunakan kaki atau berjalan kaki. Di sini ibu menggunakan go. Kenapa? Karena mereka itu pergi ke sekolah setiap harinya itu menggunakan kaki atau berjalan kaki. Jadi ibu menggunakan go yang merupakan bentuk kata kerja pertama. Oke? Kemudian selanjutnya dalam simple present tense juga ada namanya nominal sentence. Nominal sentence itu apa? Nominal sentence adalah kalimat yang di dalamnya ada kata benda dan kata sifat. Oke? Tadi kalau verbal sentence itu adalah kalimat yang di dalamnya ada kata kerja. Di sini ada wake up, ada mix, ada go yang merupakan kata kerja. Sedangkan nominal sentence itu adalah kalimat yang di dalamnya ada kata benda, noun, dan kata sifat atau adjective. Oke? Sebelumnya Ibu di sini menuliskan there are 7 subjects in English. Ada 7 subjek dalam bahasa Inggris ya nak ya. Subjek itu orang, pelaku ya. I, you, we, they, she, he, it. Oke? I itu to be-nya am, you, we, they itu are, she, he, it itu is. Dalam nominal sentence kita wajib menyertakan to be dari subjeknya. Oke? Misalnya I, oke? To be-nya itu am. Kita wajib menyertakan to be-nya kalau di dalam nominal sentence. Sekali lagi, nominal sentence adalah kalimat yang di dalamnya ada kata benda dan kata sifat. Oke? Di sini Ibu kasih contoh. We are students. Kenapa kita harus menggunakan to be di sini? Karena students itu adalah kata benda. Berarti wajib kita menyertakan to be dari subjeknya. Subjeknya we, maka to be-nya are. We are students. Oke? Selanjutnya, Andy is a doctor. Oke? Kita menggunakan to be is di sini. Kenapa? Karena Andy itu kata gantinya she, dia laki-laki. Dia laki-laki itu to be-nya is. Jadi kita menggunakan is di sini, oke? Andy is a doctor. Andy adalah seorang dokter di sini.
Ini namanya noun, kata benda. Jika ada kata benda di dalam kalimat kita, maka kita wajib menyertakan to be dari subjek tersebut. Tadi we, to be-nya are, jadi di sini kita menggunakan are. Andi itu laki-laki, kata gantinya he, maka kita menggunakan to be is. Oke. Siti is very smart. Oke. Siti sangat pintar, sangat cerdas. Kita wajib menggunakan to be di sini, Nak. Kenapa? Karena smart itu adalah kata sifat. Seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, nominal sentence itu adalah kalimat yang di dalamnya ada noun, kata benda, dan adjective kata sifat. Oke? Adjective. Jadi wajib kita menyertakan to be dari kalimat tersebut. Selanjutnya, Ani and Ina are friends. Ani dan Ina adalah teman. Oke. Kenapa Ibu menggunakan are di sini? Sedangkan Ani dan Ina itu kan perempuan, Bu. Perempuan itu kata gantinya she. Tapi kenapa Ibu menggunakan are di sini? Ibu menggunakan are di sini. Kenapa? Karena Ani dan Ina itu 2 orang. Dan kata ganti untuk jamak atau yang lebih dari 1 orang itu they. They itu to be-nya are, menjadi they are. Ya, Ani and Ina are friends. Ani dan Ina adalah teman. Oke, sekali lagi. Dalam simple present tense kita menggunakan verb 1, ya. Verb 1, ingat verb 1, jangan menggunakan verb 2 atau 3 ya, Nak ya, tapi menggunakan verb 1. Apa itu verbal sentence? Verbal sentence adalah kalimat yang di dalamnya ada kata kerja. Di sini wake up itu kata kerja, mix itu kata kerja, go itu kata kerja, itu namanya verbal sentence. Dan ingat, di dalam verbal sentence atau kalimat yang ada kata kerjanya, kita tidak membutuhkan to be. Kita tidak menggunakan to be ini. Kenapa? Karena to be ini digunakan jika kalimat kita itu mengandung noun, kata benda, dan adjective atau kata sifat. Oke? Ingat, verbal sentence itu tidak menggunakan to be. Yang menggunakan to be itu adalah nominal sentence atau kalimat yang di dalamnya ada kata benda, misalnya students, doctors, friends, dan kata sifat misalnya smart, clever, beautiful, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah materi kita untuk hari ini. Silahkan kalian simpulkan apa itu verbal sentence dan apa itu nominal sentence. Itu adalah tugas kalian hari ini. Oke, apa itu verbal sentence? Yang kedua, apa itu nominal sentence, dan buatkan masing-masing 5 contoh dari kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.